Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya. Salam dan salawat mudah-mudahan dilimpahkan untuk Nabi Muhammad SAW. Kaum muslimin yang berbahagia, kita ini ada dua pilihan. Apakah menjadi hamba yang baik atau menjadi hamba yang buruk? Terserah kita. Yang jelas Allah dalam menciptakan kita diciptakan sebaik-baik model, sebaik-baik ciptaan, sesempurna mungkin. Fisik begitu sempurna, bisa untuk ditekuk, rukuk, bisa untuk sujud, bisa untuk berdiri, sudah bisa. Tidak ada alasan kita untuk tidak bisa melakukan itu. Kemudian Allah turunkan kepada kita, Allah utus kepada kita role model, contoh bagaimana menjadi hamba yang baik. Itu namanya Rasulullah, Rasul Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman. Sehingga kalau kita akan melakukan peribadatan dengan fisik yang sudah sempurna ini, bisa diapakan saja, ditekuk-tekuk bisa, rukuk dan sujud kan nekuk-nekuk badan. Tinggal nyontoh bagaimana Rasul beribadah. Itulah role model kita. Dan belum cukup itu, Allah masih sediakan kepada kita petunjuk kehidupan yang bernama kitab suci. Kitab suci yang bernama Al-Quranul Karim Allah kirimkan kepada kita supaya kita punya keorpaan dalam hidup ini. Oh, kalau kita akan berbisnis, ini toh, tidak boleh riba, tidak boleh culas. Kalau kita ingin menerapkan kehidupan dalam bidang pendidikan misalnya, bagaimana pendidikan? Ya, pendidikan yang mengenalkan kepada anak didik tentang Allah sebagai pencipta kita. Dalam Al-Quran banyak petunjuk-petunjuk yang sifatnya keduniawian, petunjuk-petunjuk yang sifatnya keakhiratan kita, dan seterusnya. Sehingga kalau kita menggunakan tubuh kita secara fisik ini secara baik dan maksimal, mencontoh Rasul sebagai role model dan figur, sebagai uswah kita, kemudian Quran sebagai pedoman hidup pada diri kita masing-masing, maka kita akan menjadi orang yang selamat hidup dunia akhiratnya, insya Allah. Tinggal bagaimana kita sekarang menjadi orang yang senantiasa on the track, berada di atas rel dan jalur yang benar menurut Allah. Maka ada tipologi hamba-hamba pilihan itu. Ini yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini, menjadi hamba pilihan. Seperti apa hamba pilihan itu? Yang pertama, ternyata orangnya rendah hati, tidak menyombongkan diri, tawadhu, rendah hati. Orang yang tawadhu itu merasa dirinya belum sempurna, ilmunya masih sangat sedikit, amaliyahnya masih sangat kurang, taubatnya masih belum imbang dengan perbuatan salah, khilaf dan dosanya. Begitu seterusnya, maka tidak ada kepongahan, tidak ada kesombongan pada diri orang itu. Justru dia merasa sangat kurang, belum sempurna. Hidupnya harus terus diperbaiki, diasah jiwanya. Dan terus ada komparabilitas, ada pembanding-pembanding yang lebih dahsyat. Khususnya soal ibadah dan ilmu, kita boleh melihat orang yang lebih alim, lebih tinggi dari kita. Tapi kalau soal materi, lihatlah yang di bawah, kata Nabi. Orang yang secara materi lihat ke bawah akan tumbuh rasa syukur kepada Allah. Tapi soal ilmu, lihat ke atas, supaya kita terpacu ingin menambah dan menambah lagi. Soal ibadah, amaliyah, kebaikan, lihat di atas. Masih ada orang yang lebih alim dari kita dan masih banyak jumlahnya, sehingga kita terpacu menjadi orang yang
terus berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini yang pertama, akan tumbuh perasaan tawadhu, rendah hati, tidak menyombongkan diri, karena memang kita belum seberapa dibandingkan orang-orang hebat yang lain. Orang hamba pilihan seperti itu yang pertama. Yang kedua, orang hamba pilihan itu adalah mereka kalau menghadapi orang yang bersikap buruk kepada dirinya, dia justru menjawabnya dengan kalimat-kalimat salam, kalimat-kalimat yang mendamaikan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila dia bertemu dengan orang jahil, ya dia menyatakan salam, kalimat yang mendamaikan. Artinya kita tidak gampang merespon sesuatu yang datang dari orang lain tentang keburukan dengan keburukan pula. Apa bedanya dengan mereka? Kalau kita mendapatkan respon dari orang lain yang nilainya itu negatif, maka sikap kita membalasnya tidak sama dengan sikap mereka. Maka ada 3 kategori. Kalau kita mendapatkan perlakuan baik, kita jawab dengan kebaikan, kita balas dengan kebaikan, itu normal, wajar. Kebaikan dijawab dengan kebaikan, itu wajar dan biasa. Kalau ada orang yang sikap buruk kepada kita, kita balas dengan keburukan, maka sama-sama bodohnya. Buat apa kita sekolah tinggi-tinggi kalau masih menjawab sikap buruk orang lain dengan keburukan pula? Maka yang perlu kita ikhtiari, yang perlu kita upayakan adalah ketika ada orang yang bersikap buruk kepada kita, kita jawab dengan sikap yang baik. Itulah kemuliaan budi seseorang. Orang itu budinya akan kelihatan mulia kalau dia bijaksana di dalam merespon segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Keburukan dibalas dengan kebaikan, itulah orang yang mulia. Sepanjang itu tidak menyangkut agama, tapi kalau agama mari kita dudukkan secara benar. Kita ajak diskusi mereka, kita ajak berdebat kalau perlu. Tapi kalau harga diri kita yang dihina orang lain, seberapa sih harga diri kita ini? Mari kita letakkan harga diri kita tidak terlalu tinggi, karena orang yang terlalu tinggi meletakkan harga diri itu gampang jatuh. Tapi letakkan harga diri kita rendah-rendah atau serendah mungkin supaya kita tidak gampang jatuh. Mau jatuh kemana lagi? Sudah kita letakkan di tempat yang sangat rendah. Maka orang yang hamba pilihan itu kalau menghadapi cemoohan orang, dia akan menjawabnya dengan kalimat-kalimat yang salam, yang mendamaikan, yang menciptakan kerukunan, dan seterusnya. Yang ketiga, kaum muslimin yang berbahagia, hamba pilihan itu menjaga waktu malam harinya untuk munajat kepada Allah. Ditunggu kapan malam hari datang. Karena malam hari itu istimewa bagi hamba-hamba pilihan itu. Dia punya kesempatan untuk bertemu dengan Allah, berdialog dengan Allah, munajat kepada Allah, menyampaikan curhatnya kepada Allah di keheningan malam. Apapun disampaikan kepada Allah. Supaya Allah memberikan solusi yang terbaik. Allah memberikan jalan keluar yang terbaik. Sebagaimana janji Allah, barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka dari mana asalnya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari persoalan hidupnya. Dan seterusnya banyak fasilitas bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Dan orang yang termasuk hamba pilihan, orang yang bertakwa itu, kalau malam hari mereka menggunakan waktu malamnya untuk munajat kepada Allah, bertemu dengan Allah di keheningan malam. Subhanallah. Mudah-mudahan kita terjaga, hati kita senantiasa tergerak untuk menggunakan malam hari kita dengan sholat lail kita, ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya orang yang hamba pilihan itu selalu berdoa kepada Allah dengan doa-doa pilihan. Antara lain mohon dijauhkan dari siksa api neraka, mohon dijauhkan dari jahanam. Ini kan doa-doa pilihan. Sehebat apapun kita di pentas kehidupan dunia ini, hebat menurut orang, tapi besok di jahanam betapa sangat meruginya kita. Maka yang kita mohon kepada Allah, karena Allah maha mengabulkan permintaan hambanya yang serius, yang penuh dengan ikhtiar, yang penuh dengan tawakal, mohonlah
doa yang sebaik-baiknya, maka Allah akan kabulkan. Antara lain doa mohon dijauhkan dari azab Jahannam, siksa api neraka itu. Itu tanda-tanda hamba pilihan. Masih banyak beberapa yang kita bisa pelajari bahwa hamba pilihan itu adalah mereka yang kalau berbelanja dalam kehidupan ini tidak boros dan juga tidak kikir, tengah-tengah. Ada orang yang boros hidupnya, ya berapapun dia mendapatkan sesuatu. Kalau boros maka jogrok ibarat gunung itu. Gunung yang tinggi kalau terus dikeruk maka akan ambrol. Rezeki banyak kalau kita tidak hati-hati boros dalam membelanjakan maka kita akan ambrol juga ekonomi keluarga kita. Tapi juga jangan pelit. Orang yang pelit itu kadang-kadang lupa kepada dirinya, untuk melayani dirinya sendiri lupa. Pakai misalnya membeli pakaian saja untuk dirinya, cari yang paling murah. Karena apa? Dia eman dengan uangnya. Itu termasuk orang yang pelit kepada dirinya. Merawat kesehatan dirinya juga begitu. Mau ke rumah sakit masih hitung-hitungan biaya. Mau beli obat yang sifatnya antisipasi terhadap datangnya penyakit, dia hitung-hitungan. Itu orang pelit. Belum lagi kalau kita dipanggil oleh Allah untuk bersedekah kepada orang lain, maka orang yang pelit itu dia akan senantiasa menggunakan kalkulator dalam kehidupannya, dihitung secara detail. Saya kalau ngasih sekian bagaimana ya, kapan kembalinya dan seterusnya. Padahal Allah itu sudah berjanji kepada kita, barang siapa yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah, Allah akan lipat gandakan sampai 700 kalinya. Masa tidak percaya kepada Allah? Maka tidak perlu kalkulator kalau kita mau sedekah. Ya hitunglah 2,5% misalnya dari apa yang kita miliki itu untuk kita sedekahkan di jalan Allah. Dan itu punya kebiasaan sahabat-sahabat Nabi. Kalau ditanya siapa di antara kalian, oleh Rasul, yang akan bersedekah di jalan Allah, rebutan ngacung, saya ya Rasulullah, saya Rasulullah, saya Rasulullah. Utsman berapa yang kau berikan di jalan Allah? 200 ekor unta ya Rasulullah. Nabi tawarkan lagi, siapa lagi di antara kalian? Saya Rasulullah, kata Utsman. Berapa Utsman? 200 ekor unta lagi. Masih kurang kata Nabi, siapa lagi? Ngacung lagi Utsman, saya ya Rasulullah, 200 ekor unta lagi. Berapa miliar? Pada saat yang sama Utsman mengeluarkan 600 ekor unta. Coba kita hitung berapa. Dan tanpa ada berat dalam hati Utsman, justru membayangkan balasannya nanti dengan 600 ekor unta. Allah akan meridhoinya, hartanya dibarokai oleh Allah dan seterusnya. Kemudian ada lagi di antara kalian semua, siapa yang akan bersedekah di jalan Allah? Umar yang ngacung, saya Rasul. Berapa Umar? Separuh dari kekayaan saya berikan kepada Allah. Separuh. Kemudian pertanyaan Rasul masih berlanjut, siapa lagi? Saya Rasulullah, kata Abu Bakar. Berapa Abu Bakar yang kau berikan kepada Allah? Seluruh harta yang saya miliki kuberikan kepada Allah. Nabi kemudian balik tanya, kamu kan punya keluarga Abu Bakar, mengapa kau berikan semuanya untuk jalan Allah ini? Abu Bakar menjawab, selama masih ada Allah dan ada Rasulullah, saya yakin rezeki itu akan terus datang dan rezeki tidak akan salah alamat. Itulah kehebatan orang-orang pilihan pada masa itu. Mereka tidak berat hati mengeluarkan sebagian dari hartanya. Dan sekarang kita sudah melihat fenomena kaum muslimin untuk beringan tangan menolong sesamanya melalui las-las lembaga amil zakat yang ada di mana-mana dengan tingkat kesadaran yang luar biasa. Itu yang perlu kita syukuri bersama-sama. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi hamba pilihan itu, antara lain tandanya mereka suka bertaubat kepada Allah. Bertaubat minimal istighfar. Astagfirullahaladzim. Kenapa bertaubat? Karena dia sadar dirinya tidak sempurna. Dia sadar selalu menambah perbuatan salah dan dosa di mata Allah. Maka beristighfar, astagfirullahaladzim. Desanya sibuk beristighfar, beristighfar dan beristighfar. Itu tanda hamba-hamba pilihan. Dan kita insya Allah bisa masuk sebagai kategori hamba pilihan asalkan pelan tapi pasti kita latih diri kita, kemudian kita asah diri kita dan sebagainya sehingga menjadi orang yang lebih baik
lebih baik, dan akhirnya nanti akan semakin sempurna. Walaupun tidak sepenuhnya sempurna, tapi bertaubat sebagai pintu untuk menuju kesempurnaan hidup kita itu. Nah, yang terakhir, hamba pilihan itu suka mendoakan anak dan istrinya. Di keheningan malam berdoa, ya Allah, mudah-mudahan anak saya, sebut namanya, Kau berikan kemudahan besok masa depannya ya Allah. Berikan kelancaran, berikan kesehatan, berikan kemudahan urusannya. Pada istrinya juga begitu, ya Allah, mudah-mudahan belahan jiwa saya semakin hari semakin dekat kepada Engkau. Dan besok nyambung keluarga saya di surga ya Allah. Itu antara lain keindahan yang dilakukan oleh lisan hamba-hamba pilihan. Dan insya Allah kita semua akan menjadi pribadi yang hebat, pribadi yang mampu mewujudkan karakter sebagai hamba pilihan. Dan kita semua nanti akan menjadi orang-orang yang bertemu kembali dengan keluarganya, dengan sahabatnya, dengan orang yang senafas dalam perjuangan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.